Oke guys, kali ini kami akan mencoba untuk membahas sistem akuntansi pengeluaran kas. Tapi sebelumnya kami akan mencoba untuk memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa akuntansi B 2018 Universitas Negeri Medan. Bersama saya Sasurung Banurea, rekan saya Fardila Mira, dan Vidya Revawasi Payung. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau biasanya karena jumlahnya yang relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem. Yang pertama adalah sistem fluctuating fund balance system dan empiris system. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama pengeluaran, cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank atau bank statement kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan kembali cek kepada cek user, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya konvolut cek sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, cek user akan secara otomatis menerima tanda penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. Konvolut cek sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena di dalam endorsement terkait pihak bank yang merupakan pihak yang independen bagi pembayar maupun bagi penerima pembayaran. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yakni ada bukti kas keluar, cek, serta permintaan cek atau cek request. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yakni jurnal pengeluaran kas atau kas disbursement journal. Yang kedua adalah register cek atau cek register. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yakni fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem seperti telah disebutkan di atas, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 3 macam sistem. Yang masing-masing sistem tersebut terdiri dari berbagai jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan penerimaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Di sini ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Terdiri dari prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, serta prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkannya pihak luar atau bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut ini. Yang pertama, semua sistem penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau ini biasanya terjadi karena jumlahnya yang relatif kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan empiris system. Unsur pengendalian internal organisasi. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh pihak bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.
Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari penjabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari penjabat yang berwenang dan yang dapat dilampiri dengan dokumen pendukungan yang lengkap. Praktik yang sehat. Saldo kas yang disimpan dari perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung dan saksi pengeluaran kas harus diubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas. Penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang memerlukan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan intern atau internal audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Dampak concurrent cek terhadap sistem akuntansi pengelolaan kas dengan cek. Yang pertama, jika sistem perbankan mengembalikan concurrent cek kepada cek user setelah penerimaan pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Jika sistem perbankan tidak mengembalikan concurrent cek kepada cek user setelah penerimaan pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Bagian alih sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Dalam voucher payable system ini terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama ada one time voucher payable system dengan cash basis. Yang kedua ada one time voucher payable system dengan accrual basis. Yang terakhir ada bill of voucher payable system. Selanjutnya ada sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan 2 cara, yakni sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system, dan yang kedua ada embarrass system. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dan yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Dan yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Kemudian, dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Akun dana kas kecil tidak terpengaruh dengan pengeluaran dana kas kecil. Dengan demikian, pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan, yaitu dengan cara periodik atau secara mendadak menghitung dana kas kecil. Jumlah uang yang ada ditambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan dan bukti pengeluaran dana kas kecil
harus sama dengan saldo akun dana kas kecil yang tercantum dalam buku besar. Kemudian, ada dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, yaitu antara lain 1. Bukti kas keluar, kedua, cek, ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil, keempat, bukti pengeluaran kas kecil, kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Lalu, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah 1. Jurnal pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal. Kedua, register cek atau check register. Ketiga, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Adapun fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah 1. Fungsi kas, kedua, fungsi akuntansi, ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil, keempat, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, kelima, fungsi pemeriksa intern. Adapun sistem dana kas kecil dibagi menjadi prosedur pembentuk dana kas kecil, lalu prosedur pemintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan proses pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut. Bukti kas yang akan dibayar di debit dan kas di kredit. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Yang pertama, register bukti kas keluar. Jurnalnya, dana kas kecil di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Dengan register cek, jurnalnya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar di debit dan kas di kredit. Yang pertama, bagian alir dokumen prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Yang kedua, perbedaan bagan alir dokumen di antara sistem dana kas kecil dengan impress system dengan fluctuating fund balance system terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, bagian jurnal mencatat pengeluaran dana kas kecil di dalam jurnal khusus atau di dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil sebagai berikut. Biaya overhead pabrik di debit, beban administrasi dan umum di debit, beban pemasaran di debit, dan di kredit adalah dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, beban administrasi dan umum di debit, beban pemasaran di debit, dan di kredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Dana kas kecil di debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Baik, sekian pembahasan kami mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih.